Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Sebelum memasuki ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Dian Tasya, NPM 19-13678, dan yang kedua Iftitahul Laili Makfiroh, NPM 19-13690, dan yang terakhir Linda Febrianti Sukma, NPM 19-13699. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Dian Tasya, NPM 19-13678. Pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar itu kita bedakan menjadi dua materi. Materi yang pertama cara pengembangan bahan ajar, dan materi yang kedua prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengembangan bahan ajar. Pengembangan suatu bahan ajar harus didasarkan pada analisis kebutuhan peserta didik. Pengembangan bahan ajar harus diberikan pedoman peserta didik dan pedoman pengajaran yang semuanya tetap didasarkan pada rencana kegiatan belajar mengajar. Pendidik seperti guru, dosen, pelatih yang terlibat dalam sebuah tim pengembangan kegiatan instruksional harusnya menjadi pengembangan bahan ajar juga. Tim yang mengembangkan bahan ajar sebaliknya juga menjadi tim pengembangan kurikulum dan pengembangan RKBM. Pengembangan bahan ajar dapat dilakukan sendiri atau dalam sebuah tim pengembangan bahan ajar atau lebih dari satu orang. Baik, untuk materi yang kedua mengenai contoh dan tujuan bahan ajar akan disampaikan oleh Saudari Iftitahul Laili Makfiroh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Iftitahul Laili Makfiroh, NPM 19-13690. Materi selanjutnya yaitu contoh dan tujuan bahan ajar. Contoh bahan ajar ada CD atau audio atau video. Yang kedua ada illustration atau media. Yang ketiga ada materi dalam bentuk printer atau printout. Yang keempat ada komputer dan web atau internet. Tujuan bahan ajar yang pertama menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar yang terkadang sulit diperoleh. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama, ada prinsip relevansi, artinya keterkaitan materi pembelajaran hendaknya relevan, atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian SK dan KD. Contoh, KD 1.1 SMP kelas 9 mengidentifikasi bangun-bangun yang sama dan sebangun atau kongruen. Maka pemilihan materi pembelajaran yang disampaikan seharusnya syarat dua bangun yang sama dan sebangun atau kongruen, foto dan model berskala, syarat dua bangun yang sebangun, dan panjang sisi pada dua bangun yang sama dan sebangun atau kongruen. Yang kedua, prinsip konsistensi, artinya keajengan, artinya ada kesesuaian jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang ingin dibelajarkan mencakup keempat keterampilan berbahasa, bahan yang dipilih atau dikembangkan juga mencakup keempat hal itu. Contoh, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga,
prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai SK dan KD. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Linda Febrianti Sukma. Untuk materi selanjutnya mengenai prinsip pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Febrianti Sukma, NPM 19-100-3699. Dalam pembelajaran, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Maksudnya, siswa akan lebih mudah memahami konsep apabila penjelasan dimulai dari yang mudah, sesuatu yang nyata di lingkungan mereka. Nah, yang kedua, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Di dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar siswa mudah memahami suatu konsep. Walaupun intinya sama, jika diulang-ulang akan lebih diingat siswa. Yang ketiga, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Maksudnya, seringkali menganggap enteng dengan memberikan respon yang sekedar hasil kerja siswa. Padahal respon yang diberikan oleh guru terhadap siswa akan menjadi penguatan pada diri siswa. Kemudian yang keempat, motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan. Siswa pasti memiliki motivasi belajar yang tinggi. Untuk itu, salah satu tugas guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah memberikan motivasi atau dorongan agar siswa mau belajar. Yang kelima, mencapai tujuan ibarat naik tangga setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Maksudnya, pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Nah, untuk mencapai suatu standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-tujuan. Ibarat anak tangga, semakin lebar anak tangga, semakin sulit kita melangkah. Namun, juga anak tangga yang terlalu kecil terlampau mudah melewatinya. Untuk itu, guru perlu menyusun tujuan pembelajaran secara baik, sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam bahan ajar, anak tangga tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator kompetensi. Kemudian yang keenam, mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Dalam pembelajaran, guru ibarat pemandu perjalanan. Dengan demikian, siswa dapat mencapai tujuan. Nah, kemudian dalam perjalanan, setiap anak akan mencapai tujuan dengan kecepatannya sendiri. Namun, mereka akan sampai tujuan meskipun dengan waktu yang berbeda. Dan inilah sebagian dari prinsip pembelajaran. Kemudian untuk slide selanjutnya, kesimpulan. Dari kesimpulan ini bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus yang yaitu perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Nah, salah satu masalah penting yang dihadapi oleh guru adalah kegiatan pembelajaran memilih atau menentukan bahan ajar atau materi pembelajaran yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum
atau silabus, materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk materi pokok. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.